Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muharamah dengan NIM 241020116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video untuk UTS Praktikum Jaringan Komputer, di mana di sini ada dua soal. Yang pertama itu untuk menghitung subnet. Diketahui IP address 192.168.xx0/27, di mana XX ini sendiri adalah NIM saya, dua NIM terakhir saya, dan NIM saya terakhirnya adalah 16. Maka ini IP address-nya. Baru disuruh menghitung yang pertama itu jumlah blok subnet, yang kedua itu network ID di setiap blok subnet, yang ketiga itu IP pertama dan terakhir setiap blok subnet. Nah, yang terakhir itu broadcast ID setiap blok subnet. Jadi langsung saja, kan sudah diketahui nih kalau IP address-nya itu 192.168.16.0. Nah, langsung kita bagi per bagiannya, di mana 192 ini akan menghasilkan bilangan biner 11000000 dan 168 ini 101101100 dan 16 ini 0001000, dan di mana 0 binernya adalah 00. Artinya arti dari slice 27 ini adalah 27 bit pertama adalah bagian network, sisanya bagian host. Jadi ini kan semuanya ada biner nih. Nah, 27 bit biner pertama itu akan menjadi network dan sisanya akan menjadi host. Jadi kalau network itu angkanya menjadi 1, hostnya menjadi angka 0. Jadilah seperti ini. Baru mungkin kita ubah dari biner ini menjadi bilangan asli. Dari 1111 ini menghasilkan bilangan 225, sedangkan dari oktet yang terakhir 1110000 ini telah dihitung binernya dapatkan hasil 224. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.224. Nah, kan tadi kita disuruh menghitung jumlah blok subnetnya, di mana kita di sini menggunakan rumus 2N, di mana N adalah jumlah bit yang dipakai untuk subnet di oktet ketiga. Di oktet keempat. Nah, karena apa tadi? Ini jadinya 27 kurang 24. Karena kan sebenarnya kan tadi kita per 27 kan. Nah, di sini kan udah diambil nih oktet yang di 3 kan udah dipakai 24 untuk menjadi networknya, sisa 3 lagi. Jadi si N-nya ini jumlahnya 3. Nah, jadi langsung saja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah blok subnetnya ada 8. Yang kedua tuh network ID setiap blok subnet. Yang pertama tuh kita bisa menghitung jumlah host atau subnetnya. Rumusnya tuh 2N kurang 2, di mana N adalah jumlah bit host dikurang 2 karena 1 untuk network dan satunya untuk broadcast. Di mana 2 pangkat 5 kan tadi udah dibilang nih kan di sini kalau hostnya tuh ada 5, berarti 2 pangkat 5 kurang 2. 2 pangkat 5 itu 32, dikurang 2 sama dengan 30 host. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah menghitung interval antar subnet. 256 dikurang 224 sama dengan 32. Jadi setiap blok subnet melompat 32 angka, maka network ID-nya adalah angka kelipatan 32. Nah, jadi ada 8 blok kan, setiap blok itu melewati 32 angka. Jadi dimulai dari 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Nah, untuk IP pertama dan IP terakhir setiap blok subnetnya, cara hitung IP pertama itu network ID-nya ditambah 1. Dimana mungkin di sini network ID-nya 0 ditambah 1 jadi 1, 32 ditambah 1 jadi 33, 64 ditambah 1 jadi 65, begitu seterusnya. Nah, kalau menghitung IP terakhir yaitu dengan cara broadcast dikurang 1, di mana broadcast itu network ID berikutnya, network ID blok selanjutnya dikurangin 1. Misalnya blok 1 nih kan, broadcastnya tuh 192 kurang 168.16.32 dikurang 1. Maka broadcastnya tuh kan menghitung network ID selanjutnya, di mana network ID si IP blok kedua ini kan 32, berarti dikurang 1 menjadi 31. Maka IP terakhirnya si 31 ini dikurang 1 lagi. Jadi IP terakhirnya itu 192.168.16.30. Ini untuk tabel IP pertama dan IP terakhirnya.
Nah, selanjutnya itu menghitung broadcast ID setiap blok subnet. Jadi cara menghitung broadcast itu seperti tadi, network ID blok berikutnya dikurangi 1. Misal untuk blok 1, di mana network ID-nya network ID berikutnya itu kan berarti di blok 2, yaitu 192.168.16.32. Maka si 32 ini dikurang 1. Jadilah broadcast untuk blok 1 itu 31. Nah, ini adalah rangkuman dari hasil hitungannya, di mana ada 8 blok. Yang network ID-nya tuh berjarak 32 angka setiap blok, dan IP pertamanya itu tadi network ID-nya ditambah 1, dan IP terakhirnya itu si broadcast ini dikurang 1. Sedangkan broadcast itu sendiri adalah ID berikutnya dikurangi 1. Baiklah, untuk soal kedua yaitu mengimplementasikan hasil subnetting ke dalam simulasi jaringan menggunakan tools Cisco Packet Tracker yang dengan ketentuan. Nah, di sini saya udah membuat simulasinya. Nah, di sini saya memakai satu router, 2 switch, dan 1 access point. Nah, untuk masing-masing blok pertama itu kan disuruh bikin LAN. Nah, saya membuat 5 host atau 5 PC, di blok kedua juga, blok LAN kedua juga 5 PC, dan blok ketiga yang wireless ini saya memakai 5 laptop. Baiklah, mungkin untuk pertama itu yang tadi saya lakukan menghubungkan ini semuanya dengan kabel straight. Jadi setelah dihubungkan dengan kabel straight, akan dilakukan pemasangan setting IP di routernya. Nih, untuk di CLI-nya ini untuk ke LAN 1. Ini untuk ke LAN 2, dan ini untuk ke wireless. Nah, selanjutnya itu saya men-setting semua IP dari si PC-PC yang ada di LAN 1 dan di LAN 2, dimana semua IP-nya sudah disesuaikan dengan hasil subnetting tadi atau IP saya. Nah, di sini karena blok pertama dia memakai IP titik 2 karena IP titik satunya udah dipakai untuk IP titik satunya udah dipakai untuk si default gateway-nya. Begitu juga untuk IP yang blok kedua memakai 34 karena 33-nya sudah dipakai di default gateway-nya. Dan di wireless-nya sendiri memakai 66 karena 65-nya sudah dipakai untuk si default gateway-nya. Nah, jadi hasil simulasi saya ini telah berhasil. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan untuk tutorial memasang yang wireless ini. Kan tadi si router ini dihubungkan langsung ke access point. Lalu di access point ini di bagian port 1 ini saya mengubah SSID-nya ini menjadi wireless block 3. Lalu untuk channelnya itu 6. Lalu saya klik ini, dan untuk passwordnya itu saya memberi password Cisco UTS 1. Lalu untuk di masing-masing laptopnya selain memasang IP, juga saya mengganti si modulnya ini dengan modul awalnya tuh modulnya pakai modul yang ini, terus dimatikan dulu, baru dilepas modulnya, terus ganti modul yang di bawah ini, baru dihidupin lagi. Nah, jadi mungkin sekarang saya akan mencoba hasil simulasi ini dengan mengeping. Mungkin saya coba ping di LAN sendiri untuk PC keduanya, yaitu mungkin 3. Nah, pingnya sudah berhasil. Lalu saya coba untuk ping di LAN yang kedua. Maaf, mungkin saya ping untuk LAN keduanya.
pingnya juga berhasil. Lalu untuk coba ping ke wireless, saya ping ke laptop yang ini. Nah, pingnya juga berhasil, artinya simulasi ini sudah berhasil. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.